Apakah kamu pernah merasa sedih tanpa alasan? Rasanya segala hal di kehidupanmu tampak baik-baik saja. Tapi entah kenapa, kamu merasa gundah, hampa, dan merasa malas melakukan apapun. Kira-kira, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Apakah ini tanda-tanda bahwa kamu mengidap depresi? Lalu, kalau kamu tidak tahu alasan mengapa kamu sedih, apa ya yang harus dilakukan? Yuk tonton video ini sampai habis untuk tahu kenapa hal ini bisa terjadi, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya. Perasaan sedih adalah hal yang wajar untuk dialami. Biasanya, perasaan ini muncul ketika kamu mengalami penolakan atau ketika hal-hal dalam hidupmu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Namun, ada kalanya perasaan sedih itu muncul tanpa alasan yang jelas, sehingga kamu pun merasa aktivitas sehari-harimu terganggu. Untuk bisa mengatasi masalah ini, sebaiknya kamu terlebih dahulu memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, sesungguhnya ada berbagai hal yang dapat menyebabkan seseorang sedih tanpa alasan. Pertama, kesedihan tanpa sebab bisa muncul karena adanya kejadian atau hal-hal tertentu yang memicu otakmu untuk mengingat memori buruk. Sebagai manusia, otak kita menyimpan banyak sekali memori tentang kejadian masa lalu. Meskipun kita tidak selalu dapat mengingat secara jelas memori-memori tersebut, tetapi otak kita dapat mengingat kembali perasaan yang terikat dengan memori-memori tadi. Hal ini bisa terjadi ketika kita menemui stimulus visual atau suara yang berkaitan dengan memori yang kita simpan. Jadi, mungkin saja perasaan sedih muncul secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas karena suatu hal di lingkungan kita memicu munculnya memori sedih dari masa lalu. Selain itu, perasaan sedih tanpa alasan ternyata juga bisa menjadi tanda dari beberapa gangguan psikologis. Misalnya, jika perasaan sedih tanpa alasan yang kamu rasakan berlangsung lama, maka hal ini bisa jadi merupakan tanda depresi. Terlebih jika perasaan sedih yang kamu rasakan diikuti oleh pikiran-pikiran ingin bunuh diri. Lalu, jika perasaan sedih yang kamu rasakan bertahan beberapa lama dan diiringi dengan perubahan mood secara tiba-tiba, maka kesedihan yang kamu rasakan mungkin berkaitan dengan gangguan bipolar. Misalnya, jika selama beberapa minggu kamu merasa sedih, tetapi kemudian kamu merasa sangat bersemangat atau mungkin sangat bahagia, maka hal ini bisa menjadi tanda dari gangguan bipolar. Nah, jika kamu merasakan hal-hal seperti yang sudah dijelaskan, maka kamu sebaiknya berkonsultasi dengan ahli dalam bidang kesehatan mental, seperti dengan psikolog atau psikiater. Sebab gangguan psikologis bukanlah hal yang bisa didiagnosis oleh orang awam. Jadi, hindari mengambil kesimpulan sendiri atau melakukan self-diagnose ya. Nah, tetapi jika kamu masih merasa bahwa kamu bisa mengatasi masalah ini, atau jika kamu belum sempat pergi ke profesional, maka kamu juga bisa mencoba melakukan beberapa tips dari Relief. Pertama, kamu bisa berusaha untuk menerima perasaan sedihmu. Hindarilah untuk menghakimi dirimu atas apa yang kamu rasakan. Lalu, ketahuilah bahwa perasaan sedih, apapun alasannya, adalah hal yang wajar dialami oleh manusia. Setelah kamu berhasil menerima, kini kamu bisa berusaha untuk mengatasi perasaan sedihmu. Terdapat beragam hal yang kamu bisa coba untuk lakukan. Misalnya,
kamu bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti menggambar, menulis, atau menonton film. Di samping itu, kamu juga bisa mencoba untuk bercerita kepada orang yang kamu percaya, seperti teman atau keluargamu. Kalau kamu tidak punya teman bercerita, kamu juga boleh loh bercerita kepada psikolog profesional melalui konseling relief. Lalu, bagaimana kalau kamu memiliki banyak kesibukan? Nah, kalau kamu tidak punya banyak waktu, kamu bisa coba untuk menyisihkan sekitar 10 menit saja untuk melakukan meditasi. Walaupun terdengarnya sebentar, tetapi melakukan meditasi selama 10 menit akan dapat membantumu untuk berfokus pada masa kini dan mencegahmu dari terlarut dalam kesedihan. Tapi, bagaimana kalau kamu belum pernah melakukan meditasi sebelumnya? Nah, jika kamu belum berpengalaman melakukan meditasi dan butuh panduan lebih lanjut, kamu bisa mengklik link di deskripsi untuk mendengarkan panduan meditasi dari Relief. Kamu cukup sisihkan waktu 10 menit, cari posisi nyaman dan tempat yang tenang, lalu dengarkan videonya. Selamat mencoba, dan semoga kesedihanmu bisa segera teratasi ya.